Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang deskripsi perancangan perangkat lunak aplikasi Lupin sebagai sistem pendukung ekonomi sirkular desa berbasis Smart Village. Next. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alita Ramadhani Aresta dengan NPM 2408 2010 226. Saya Safira Melisa Zara dengan NPM 2408 2010 Saya Safira Libiana dengan NPM 2408 2010 196. Di zaman sekarang, hampir semua hal serba digital. Pesan makan tinggal klik, bayar tinggal scan, bahkan bangun tidur aja masih sambil pegang HP. Tapi sayangnya pengelolaan barang bekas di desa masih sering pakai cara lama, dicatat manual, disimpan di buku, dan bukunya kadang entah di mana. Dari sinilah kami melihat bahwa ada kesenjangan antara perkembangan teknologi dan praktik di lapangan. Perkembangan teknologi informasi sebenarnya sudah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk lingkungan dan ekonomi masyarakat. Namun pada kenyataannya, pengelolaan barang bekas di tingkat desa masih belum optimal. Banyak proses yang dilakukan secara manual, belum terdokumentasi dengan baik, dan belum terintegrasi antara masyarakat, UMKM, pengelola bank sampah, dan pemerintah desa. Akibatnya, potensi ekonomi dari barang bekas ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal kalau dikelola dengan baik, barang bekas itu bukan cuma sampah, tapi bisa jadi sumber pendapatan dan sekaligus membantu menjaga lingkungan. Sayangnya karena sistemnya belum rapi, efisiensinya rendah, transparansinya kurang, dan datanya sulit dipantau. Dari permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi berupa sistem digital yang terintegrasi yaitu aplikasi Loop-in. Loop-in dirancang untuk mendukung konsep ekonomi sirkular, di mana barang bekas tidak langsung dibuang, tetapi bisa diproses, diperdagangkan, dan dimanfaatkan kembali. Selain itu, Loop-in juga sejalan dengan konsep Smart Village yang mendorong desa untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat. Intinya, Loop-in hadir untuk mengubah cara pandang, barang bekas bukan akhir dari siklus, tapi awal dari peluang baru. Next. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan DPPL ini adalah untuk menjelaskan bagaimana rancangan sistem Loop-in dibangun secara menyeluruh dan terstruktur. DPPL ini digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan sistem agar aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dengan adanya DPPL, proses pengembangan tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi memiliki arah yang jelas dan terdokumentasi. Selain itu, DPPL juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat, baik pengembang, pengguna, maupun pihak desa. Jadi, semua punya gambaran yang sama tentang apa yang akan dibangun dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Kemudian aplikasi Loop-in dikembangkan dalam bentuk, ini ruang lingkup aplikasi Loop-in, dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile karena lebih mudah diakses oleh masyarakat dan lebih sesuai dengan kebiasaan pengguna saat ini. Dalam satu sistem terintegrasi, Loop-in melibatkan beberapa peran utama. Pertama, masyarakat desa. Masyarakat dapat mengunggah data barang bekas yang mereka miliki, melihat informasi nilai barang, dan melakukan transaksi secara digital. Kedua, UMKM. UMKM dapat mengelola produk hasil olahan barang bekas, mengatur transaksi, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Ketiga, pengelola bank sampah. Perannya adalah melakukan verifikasi data barang, memantau transaksi, dan memastikan alur pengelolaan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, admin desa. Admin desa memiliki akses ke dashboard terpusat untuk monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Dengan sistem ini, semua proses tercatat dengan jelas, mulai dari barang masuk, transaksi, hingga laporan. Jadi tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih transparan dan terstruktur. Next. Baik, selanjutnya yaitu use case diagram. Jadi use case diagram itu sendiri digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem dalam aplikasi Loop-in. Diagram ini juga menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh masing-masing aktor, yaitu ada warga, UMKM, dan admin sesuai dengan perannya dalam sistem. Ini yang pertama ada use case warga, yang dimana warga ini memiliki use case, boleh di zoom use case warga. Jadi di sini ada use case donasi barang bekas yang dimana digunakan untuk menyumbangkan barang bekas ke dalam sistem. Jadi pada use case ini terdapat relasi atau include ya, itu mengisi data barang yang menunjukkan bahwa setiap proses donasi wajib disertai dengan pengisian informasi barang. Jadi mengisi jenis barang, kondisi, dan juga deskripsi singkat dari barang tersebut. Selanjutnya yaitu warga dapat mengakses melihat EcoStore atau marketplace untuk melihat produk hasil pengolahan barang bekas yang tersedia di marketplace. Dan juga warga dapat melakukan melihat detail produk untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai produk yang dipilih. Lalu warga juga memiliki fitur layanan jasa yang dimana atau cari jasa. Use case ini memiliki relasi include mengajukan permintaan jasa, yang berarti ketika warga mencari jasa, sistem akan memfasilitasi pengajuan permintaan jasa kepada penyedia yang tersedia. Dan juga yang terakhir ini warga juga berperan sebagai penyedia layanan melalui use case menawarkan jasa, yang dimana mencakup relasi include mengisi form penawaran jasa. Ini digunakan untuk memasukkan detail layanan yang ditawarkan di dalam sistem. Selanjutnya itu ada use case UMKM. Dan di mana use case UMKM ini memiliki use case kelola produk yang digunakan untuk mengatur data produk yang akan ditampilkan di EcoStore atau marketplace. Use case ini memiliki relasi include, yaitu tambah produk, dan juga include edit produk, dan juga include hapus produk, yang menunjukkan bahwa pengelolaan produk mencakup aktivitas penambahan.
perubahan dan juga penghapusan data produk. Lalu UMKM juga memiliki use case kelola pesanan yang digunakan untuk menangani pesanan dari pengguna. Di situ terdapat relasi include ubah status pesanan yang menandakan bahwa setiap pengelolaan pesanan melibatkan perubahan satu seperti diproses atau sudah selesai diproses. Lalu UMKM juga dapat mengakses use case laporan penjualan yang dimana melihat performa dari penjualan produk tersebut. Lalu di use case ini memiliki relasi include ambil data penjualan yang menunjukkan bahwa sistem akan mengambil data transaksi terlebih dahulu sebelum menampilkan laporan penjualan kepada UMKM. Next. Lalu di sini ada use case admin. Di sini ada verifikasi barang bekas yang dimana digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang didonasikan oleh warga. Ini memiliki relasi include menyetujui barang dan juga include menolak barang yang dimana menunjukkan bahwa proses verifikasi selalu diakhiri dengan keputusan persetujuan atau penolakan barang tersebut. Lalu admin juga memiliki use case product approval UMKM yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap produk yang diajukan oleh UMKM sebelum ditampilkan di marketplace atau EcoStore. Dan use case ini mencakup relasi include menyetujui produk UMKM dan juga include menolak produk UMKM sebagai bentuk kontrol kualitas produk. Terus yang terakhir itu ada mengakses use case monitoring barang bekas untuk memantau data dan juga aktivitas sistem. Ini ada use case relasi include melihat statistik dan juga grafik yang membantu admin dalam melakukan evaluasi dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Next. Selanjutnya yaitu ada PRD-nya. Di sini dirancang agar fitur-fitur seperti donasi barang, marketplace, serta layanan pencarian dan juga penawaran jasa dapat berjalan secara terintegrasi di dalam satu basis data. Jadi yang pertama itu ada entitas pengguna, yang dimana ini mencakup seluruh pihak yang terlibat di dalam aplikasi tersebut, baik dari warga desa, pelaku UMKM, maupun admin desa. Di sini entitas ini menyimpan data identitas seperti nama, email, nomor telepon, alamat, serta informasi login berupa password. Selain itu juga terdapat atribut role yang berfungsi membedakan jenis pengguna berdasarkan peran mereka di sistem. Lalu melalui entitas ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mendaftarkan barang donasi, menambahkan produk UMKM, menawarkan jasa, dan lain sebagainya. Untuk hubungan entitas pengguna ini sendiri dengan entitas lainnya yaitu bersifat one to many, yang dimana satu pengguna dapat memiliki banyak produk atau jasa dan juga barang donasi. Lalu ada entitas barang donasi yang dimana untuk menyimpan data barang yang didonasikan oleh pengguna dengan peran sebagai warga desa. Ini disimpan meliputi nama barang, kategori barang, jumlah, deskripsi kondisi barang, status verifikasi, serta tanggal barang yang diunggah ke dalam sistem. Lalu admin desa akan melakukan verifikasi terhadap barang-barang yang sudah didaftarkan sebelum dinyatakan layak tampil di sistem tersebut. Lalu entitas ini menjadi bagian penting dari fitur donasi barang yang memungkinkan warga untuk berbagi dan juga mendukung kegiatan ekonomi sirkular desa. Selanjutnya ada entitas produk yang dimana ini ada memiliki atribut seperti nama produk, deskripsi, harga, stok, status, dan juga tanggal unggah. Di sini ada diverifikasi. Jadi diinputkan oleh UMKM akan diverifikasi oleh admin sebelum dapat ditampilkan di halaman marketplace atau EcoStore. Jadi untuk entitas produk ini sendiri dan juga pengguna bersifat one to many, yang dimana satu pengguna dengan peran UMKM dapat mengunggah beberapa produk sekaligus. Lalu ada entitas jasa, ini untuk menyimpan data mengenai layanan yang ditawarkan oleh pengguna. Ini meliputi nama jasa, deskripsi, harga, kontak penyedia jasa, status layanan, serta tanggal jasa tersebut diunggah. Lalu untuk entitas jasa merupakan representasi ya dari fitur cari jasa dan juga tawarkan jasa. Lalu ada entitas transaksi yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi yang ada di dalam sistem. Ini untuk atributnya itu sendiri ada ID pembeli, ID penjual, jenis transaksi, ID item, dan lain sebagainya. Lanjut ada entitas verifikasi yang dimana memvalidasi data yang masuk ke sistem, baik berupa barang donasi maupun produk UMKM. Untuk hubungan antara verifikasi dan entitas lainnya bersifat one-to-one terhadap barang atau produk yang diverifikasi. Sementara satu admin dapat melakukan banyak proses verifikasi. Entitas ini menjadi bagian penting untuk proses pemeriksaan. Next. Oke, selanjutnya ada squash diagram sendiri. Squash diagram pada aplikasi Lupin menggambarkan urutan interaksi antara objek atau aktor dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima oleh komponen sistem untuk menjalankan suatu proses tertentu. Setiap proses utama pada aplikasi Lupin memiliki alur interaksi berbeda sesuai dengan peran pengguna, yaitu warga, desa, user, UMKM, dan admin desa. Yang pertama ada menu login. Menu login sendiri digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username, email, dan password. Data login yang dimasukkan akan divalidasi oleh sistem untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Selanjutnya sistem akan melakukan percobaan dalam ke database pengguna. Jika data sesuai, maka pengguna akan berhasil login dan diarahkan ke dalam dashboard. Terus yang kedua ada
untuk bagian warga desa itu terbagi lagi menjadi yang pertama ada untuk menunya ada menu donasi barang. Menu donasi barang sendiri barang yang digunakan oleh warga desa untuk melakukan donasi barang melalui sistem. Proses dimulai saat warga desa memilih menu donasi barang. Kemudian sistem menampilkan forum donasi. Warga desa mengisi data donasi barang dan mengirimkannya ke sistem untuk diproses. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database donasi barang. Setelah penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan detail atau konfirmasi. Terus selanjutnya masih di bagian warga desa sendiri, yaitu ada menu marketplace atau e-commerce di memilih barang. Jadi menu ini memilih barang digunakan oleh warga desa untuk memilih barang yang tersedia di marketplace. Proses dimulai saat warga desa mengeklik barang yang ingin, kemudian sistem memproses permintaan melalui kontrol. Kontrol mengambil data detail barang dari database yang mengirimkannya kembali ke sistem. Terus yang selanjutnya ada menu memilih barang. Menu memilih barang ini digunakan oleh warga desa untuk memilih barang yang tersedia. Proses dimulai saat warga desa mengeklik barang pada menu tersebut, kemudian sistem memproses permintaan tersebut melalui kontrol sistem. Sistem mengambil data barang dari database dan menampilkan detail barang kepada warga desa. Terus selanjutnya masih di bagian warga desa, yaitu ada menu melakukan pembayaran sendiri. Menu melakukan pembayaran digunakan oleh warga desa untuk melakukan pemesanan pembayaran barang. Proses dimulai saat warga desa menekan tombol pemesanan, kemudian sistem menampilkan forum pemesanan. Data pesanan diinput diproses disimpan ke database. Setelah itu sistem akan menampilkan pesanan beserta informasi pembayaran. Terus selanjutnya ada menu cari jasa. Menu cari jasa sendiri digunakan oleh warga untuk mencari jasa yang tersedia pada sistem. Proses dimulai saat warga menekan tombol cari jasa akan mengisi data pencarian pada forum yang disediakan. Data pencarian diproses oleh kontrol dan diteruskan ke database untuk mengambil data yang sesuai hasil pencarian kemudian ditampilkan kepada warga. Oke, selanjutnya ada dari UMKM sendiri yaitu menu kelola stok. Menu kelola stok digunakan oleh UMKM untuk mengatur dan memperbarui jumlah stok per produk. Proses dimulai saat UMKM membuka menu kelola stok dan mengisi data stok pada forum yang disediakan. Data tersebut diproses oleh kontrol untuk memperbarui stok di database. Setelah berhasil diperbarui, sistem menampilkan data stok terbaru pada UMKM. Terus selanjutnya menu terakhir UMKM yaitu menu lihat pesanan. Menu lihat pesanan digunakan oleh UMKM untuk melihat daftar pesanan yang masuk. Proses dimulai saat UMKM membuka menu lihat pesanan, kemudian sistem meminta dan pesanan ke kontrol. Kontrol mengambil data pesanan dari database dan mengirimkan kembali ke sistem. Setelah itu sistem menampilkan data pesanan kepada UMKM. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem aplikasi Lupin sendiri yang meliputi kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Kelas diagram ini dibuat menggunakan cast tools dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk diagram kelas. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem kelas berinteraksi dalam mendukung proses marketplace, jasa, donasi, barang, serta transaksi. Dari kelas diagram ini itu terbagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas pengguna seperti warga desa, pelaku UMKM, maupun admin. Terus ada kelas admin sendiri, merupakan turunan dari kelas pengguna yang memiliki hak akses khusus. Terus ada kelas produk digunakan untuk menyimpan data produk yang dijual oleh UMKM dalam aplikasi Lupin. Terus ada kelas jasa yang mempresentasikan layanan yang ditawarkan oleh pengguna seperti jasa perbaikan atau pengelolaan ulang barang. Terus ada kelas barang donasi, berfungsi untuk mencatat data barang yang didonasikan oleh warga desa. Terus ada kelas transaksi, mencatat seluruh aktivitas transaksi dalam sistem pembelian produk maupun pesanan jasa. Terus yang terakhir ada jasa kelas sistem pembayaran sendiri, merupakan sistem eksternal yang mengenai proses pembayaran transaksi. Oke, aplikasi ini menggambarkan alur sistem yang menghubungkan warga, UMKM, dan admin dalam suatu platform ramah lingkungan. Dimulai dari splash screen, serta halaman login dan registrasi sebagai akses awal pengguna. Setelah masuk, pengguna diarahkan ke beranda dengan fitur yang menyesuaikan peran masing-masing. Warga dapat menggunakan fitur donasi barang, eco-store, dan cari jasa, hingga proses pembayaran dan status selesai. UMKM memiliki alur pengelolaan produk, mulai dari menambah produk, mengatur stok, hingga menerima notifikasi pembaruan. Sementara itu, admin berperan dalam verifikasi UMKM, persetujuan produk, pemantauan transaksi, serta pengelolaan laporan. Secara keseluruhan, wireframe ini dirancang agar alur sistem jelas, efisien, dan mudah dipahami, serta mendukung kolaborasi dalam ekosistem keberlanjutan. Next. Oke, ini selanjutnya ada prototype yang dimana ini untuk gambaran login-nya. Tampilan awal login yang dimana kita memilih role terlebih dahulu. Lalu kalau misal udah punya akun, ini langsung memasukkan data username dan juga kata sandi. Jika belum, kita mendaftarkannya terlebih dahulu, bisa lewat Google, atau kita mendaftar ulang dari awal. Next. Selanjutnya ini ada dari tampilan warga, ini ada fitur. Jadi ada fitur donasi barang, eco-store, cari jasa, dan juga tawaran jasa. Lalu untuk di UMKM ini sendiri ada fitur tambah produk, kelola stok, transaksi, daftar produk. Lalu untuk di admin, ini ada fitur verifikasi barang, produk approval, dan juga monitoring. Next. Jadi kesimpulan dari penelitian ini,
Hasil analisis dan juga perancangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Loopin dirancang sebagai platform digital untuk mendukung pengelolaan barang bekas dan juga penerapan ekonomi sirkular di tingkat desa berbasis konsep Smart Village. Sistem ini melibatkan 3 aktor utama, yakni warga desa, UMKM, dan admin desa dengan peran serta hak akses yang berbeda. Fitur-fitur utama seperti donasi barang bekas, marketplace, produk UMKM, layanan jasa, transaksi, dan juga pelaporan dirancang secara terintegrasi dan juga aktivitas ekonomi sirkular dapat berjalan secara digital dan terstruktur. Selain itu, penggunaan berbagai diagram perancangan menunjukkan bahwa sistem telah disusun dengan alur yang jelas dan juga saling terhubung, sehingga pengembangan aplikasi Loopin yang diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, konsisten, dan juga sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan selanjutnya untuk sebagai saran pengembangan aplikasi Loopin ke depannya perlu dilengkapi dengan peningkatan keamanan data seperti enkripsi dan juga pengelolaan hak akses yang lebih ketat. Selain itu diperlukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan fitur berjalan dengan baik dan juga mudah digunakan oleh masyarakat desa. Pengembangan fitur tambahan seperti notifikasi real time, integrasi pembayaran digital, serta laporan analitik juga dapat meningkatkan nilai guna aplikasi ke depannya. Loopin diharapkan dapat dikembangkan lebih luas untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular di berbagai wilayah secara berkelanjutan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.